Zainuddin Hayati, kisah cinta rumit terhalang status sosial dan ego. Zainuddin adalah anak dari pendekar Sultan yang diasingkan ke Cilacap karena membunuh mamaknya dalam suatu perselisihan harta warisan. Sesudah bebas ia pergi ke Makassar dan di kota ini menikah dengan Daeng Habibah. Dari pernikahan inilah lahir Zainuddin. Sesudah orang tuanya wafat, Zainuddin pergi ke Batipuh, Padang Panjang, yang disebut kampung halaman ayahnya. Sayangnya, di sana ia tak diperlakukan dengan baik karena dianggap bukanlah anak Minang. Ibunya orang Bugis sehingga putuslah pertalian darah menurut garis matrilinear yang bernasabkan pada ibu. Meskipun demikian, Zainuddin menjalin cinta dengan Hayati, gadis Minang yang prihatin pada nasibnya serta sering mencurahkan kesedihan hatinya pada Hayati. Sebagai gadis keturunan bangsawan, sudah pasti keluarga Hayati mencegahnya berhubungan dengan Zainuddin yang bukanlah orang Minang serta tak jelas juga masa depannya. Keluarga Hayati memilih Ajis yang asli Minang serta datang dari keluarga terpandang. Hayati harus tunduk pada kesepakatan keluarga meskipun hatinya condong pada Zainuddin. Zainuddin menganggap Hayati sudah berkhianat. Pada akhirnya, dengan membawa perasaan luka, ia pergi ke Jakarta lalu pindah ke Surabaya. Sementara itu, Hayati serta Ajis yang sudah menikah juga pergi ke Surabaya serta tinggal di sini karena alasan pekerjaan. Tanpa sengaja, dalam suatu acara keduanya berjumpa dengan Zainuddin yang sudah menjadi orang berhasil. Sedangkan kehidupan ekonomi Ajis serta Hayati semakin lama makin memburuk. Ajis jatuh miskin sampai ia serta istrinya harus menumpang di rumah Zainuddin. Tidak tahan menahan penderitaan, Ajis pada akhirnya bunuh diri dan terlebih dulu meninggalkan pesan agar Zainuddin melindungi Hayati. Zainuddin yang pernah dikhianati merasa sulit untuk menerima kembali Hayati. Perasaan cinta yang masih menyala dicoba untuk dipadamkan. Bahkan juga ia meminta Hayati untuk kembali ke kampung halaman di Batipuh meskipun wanita itu merajuknya. Zainuddin, saya sudi menangguh segenap cobaan yang menimpa diriku. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih kagak, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin, siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu.
Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulunya memegang cintaku. Itulah sebabnya, dengan segenap ridho hati ini, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian, bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu akan saya beri, demikian pun uang yang kau perlukan. Dan kalau saya masih hidup, sebelum kau mendapat suami lagi, insya Allah, kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Zainuddin, itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Bukankah kau termasyhur di mana-mana seorang yang berhati mulia? Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang kembali kepadamu. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau beradat. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Kau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampungmu. Hayati pun pulang dengan menumpang kapal Van der Wijk, tetapi nasib malang menimpanya. Kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Zainuddin yang mendengar berita itu segera menuju rumah sakit di Tuban. Sayang, nyawa Hayati tidak bisa diselamatkan. Sejak peristiwa itu, Zainuddin sering mengalami sakit hingga pada akhirnya meninggal dan dimakamkan di samping pusara Hayati. Aduh, cinta yang berakhir tragis lagi, berai. Mengutip jargon dari Panglima Tiang Feng. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.